Sebelum mulai video ngopi ini, gue pengen sama-sama kita berdoa dulu buat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ya, Sumatera Utara, dan bahkan di beberapa titik-titik juga ya ditemukan kalau misalnya di daerah Sumatera Barat pun itu kena bencana alam. Semoga buat saudara-saudara kita yang ada di sana bisa disehatkan selalu, diperkuat ya. Semoga bencananya cepat hilang, dan buat kita-kita semua yang punya kerabat dengan hubungan darah bisa cepat dihubungi gitu, karena mungkin sebagian di antara kalian semua itu masih susah menghubungi kerabat yang ada di sana. Well, di video ngopi kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang satu topik yang lagi rame banget dibicarain, tentang situasi darurat bencana nasional. Yang mana banyak banget orang-orang di internet penasaran kenapa ini masih belum ditetapkan sama pemerintah pusat kita. Padahal udah ada 3 provinsi yang kena bencana alam, banjir bandang, bahkan korbannya itu udah sampai di angka ratusan kalau misalnya ditotalin. Kita bahas bareng-bareng, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Disclaimer dulu, di video ini gue gak berperan sebagai perwakilan pemerintah yang sedang mencoba untuk klarifikasi kenapa negara masih belum menerapkan status darurat nasional, karena basically gue cuma sekedar YouTuber yapping doang yang pengen ngasih tau ke lu semua bagaimana kenyataannya, terus bagaimana hasil bacaan dari artikel-artikel yang udah gue liatin ya. Jadi buat semua yang nggak tahu apa itu kondisi status darurat nasional, itu merupakan sebuah peristiwa di mana pemerintah daerah udah nggak bisa menghandle setiap proses evakuasi, pertolongan, dan juga pemulihan ekonomi rakyat-rakyat yang kena dampak dalam peristiwa tertentu. Dalam kasus ini mungkin bencana alam. Ketika Pemda sudah tidak sanggup, akhirnya diambil alih sama pemerintah pusat, dan ketika diambil alih sama pemerintah pusat itu memiliki sebuah kondisi di mana mereka bisa menggelontorkan anggaran ya secara prioritas untuk bisa membantu korban-korban yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi alasan kenapa orang-orang pengen ada status darurat nasional di 3 provinsi ini, karena basically jadi pemerintah pusat bisa lebih cepat membantu dan juga lebih banyak menggelontorkan anggaran untuk pemulihan daerah-daerah yang sedang terdampak sekarang gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu lihat dari beberapa berita-berita yang udah gue baca ya, kayak misalnya dari Tempo ini, udah ada beberapa tanggapan-tanggapan dan juga pendapat dari beberapa orang-orang penting gitu ya, kenapa sampai sekarang 3 provinsi tersebut ya yang sedang terdampak banjir bandang masih belum ditetapkan sebagai status darurat nasional. Kayak misalkan dari BNPB udah ada keterangannya ya, di mana mereka udah mengungkap alasan banjir dan longsor Sumatera tak ditetapkan bencana nasional. Meskipun udah ada tanggapan langsung dari instansi yang biasanya nolongin korban setiap kali ada bencana ya, kayak misalnya BNPB, beberapa anggota DPR masih berharap semoga Prabowo itu bisa menetapkan status bencana nasional di 3 provinsi yang sedang terkena banjir bandang ini, biar pertolongannya itu bisa diprioritaskan sama pemerintah pusat. Nah, cuma di tanggal 29 November 2025 kita udah mendengar kabar dari Presiden kalau misalkan beliau masih memonitoring 3 provinsi tersebut. Meskipun belum masuk ke dalam status darurat bencana nasional, ya, peristiwa ini udah masuk ke dalam status darurat bencana daerah. Jadi pemerintah daerah udah memprioritaskan setiap anggaran untuk bisa nolongin korban-korban yang terkena dampak banjir bandang ini. Nah, dan meskipun belum masuk dalam status darurat nasional, ya, pemerintah pusat pun udah ikut ngebantuin ya, sedang mencoba ikut ngebantu dalam menurunkan beberapa personel dan juga pertolongan. Bahkan kalau nggak salah tuh udah lewat beberapa berita-berita gitu ya, Mas Gibran itu katanya bakalan hadir juga tanggal 1 Desember hari Senin kesana ya, katanya OTW. Terus kemudian sudah menetapkan Mayor Teddy juga sebagai orang yang mungkin akan menjadi koordinator bantuan dari pemerintah pusat ke provinsi-provinsi yang terkena dampak dari banjir bandang ini. Buat semua yang penasaran kenapa BNPB itu masih belum menetapkan ini sebagai bencana nasional, kita baca bareng-bareng beritanya dari Tempo ini. Jadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, oh dari TNI, BNPB-nya mengungkap alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Kata beliau, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat masih masuk dalam kategori bencana daerah tingkat provinsi. Dia menjelaskan bencana di ketiga wilayah itu tampak mencekam ketika informasi tersebar di media sosial. Namun dia mengklaim kondisi kini sudah membaik. Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 dan tsunami Aceh 2004. Ucap Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi PNBP pada Jumat 20 November 2020. Oh ya, shout out juga buat Starlink, di mana mereka menggratiskan layanan internet untuk korban-korban yang terdampak di sana. Ya, mereka lewat akun resminya ya, tanggal 21 November 2025 bilang, "For those affected by the severe flooding in Indonesia, Starlink is providing free service to new and existing customer through the end of December."
Ya, sampai bulan Desember gratisnya. We're also working with the Indonesian government to rapidly deploy terminals and restore connectivity to the hardest hit area. Jadi nggak cuma menggratiskan orang-orang yang sudah punya layanan Starlink di sana, tapi mereka juga bakal bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk bisa langsung ngedeploy beberapa perangkat-perangkat agar seenggaknya orang bisa mengakses kembali internet yang ada di sana. Banget buat Starlink, gokil. Oh ya, kita lanjut lagi. Sementara itu, melanjutkan sejumlah bencana seperti gempa Palu, gempa Nusa Tenggara Barat, NTB, dan gempa Cianjur tidak ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Gempa Palu itu banyak banget ya korbannya, bahkan di peristiwa gempa Yogyakarta pun masih belum masuk ke dalam status bencana nasional ya. Suharyanto mengatakan penetapan status bencana nasional juga melalui berbagai pertimbangan, satunya dari skala korban, sementara situasi bencana di Sumatera saat ini menurut dia belum mencapai ambang penetapan status bencana nasional. Nah, cuman mungkin karena emang masyarakat kita tuh empatinya tinggi banget, makanya pengen pemerintah kita segera menetapkan ini sebagai status darurat nasional agar bisa memprioritaskan diri untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan menurut gue itu romantis banget sih. Meskipun emang kita punya kondisi nggak harus pakai status darurat nasional gitu ya, pemerintah pusat juga ikut ngebantu, tapi menurut gue tuh mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya ngelihat kondisi yang sekarang tuh cocok untuk dijadikan status darurat nasional. Udah 3 provinsi, udah ada yang terisolasi dan segala macam gitu ya. Tapi balik lagi, ini tergantung bagaimana hasil monitoring dari presiden kita. Yang jelas ya, menurut Suharyanto, informasi yang beredar di media sosial menimbulkan kesan krisis dan bencana yang menegangkan. Kesan mencekam itu, kata dia, muncul ketika peristiwa warga terisolasi dan jaringan komunikasi terputus dilaporkan. Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, ucap Suharyanto. Ya gimana nggak mencekam, maksudnya tuh nggak cuma diberitain sama portal berita nasional gitu ya, bahkan kayak media-media internasional pun udah memberitakan ini gitu loh. Dengan fakta kalau misalnya bahkan Starlink sendiri pun udah langsung terjun ikut pengen ngebantuin gitu ya. Ini nggak cuman orang-orang kita doang yang emang khawatir gitu, bahkan orang-orang di luar negeri pun itu khawatir ya. Namun dia memastikan bahwa situasi di banyak wilayah sudah lebih terkendali ketika hujan sudah berhenti. Sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal tapanuli tengah, ujar dia. Sementara wilayah lain yang melanjutkan mulai membaik. Cuaca ekstrim mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh selama beberapa hari terakhir. Per Jumat sore, BNPB mencatat total 174 orang meninggal innalillahi dan 12.000 kepala keluarga mengungsi akibat bencana ini. 12.000. Kalau misalkan satu kakak itu bisa 3 orang, berarti udah ada 40 ribuan yang mengungsi akibat bencana ini. Innalillahi. Ya, semoga korban bisa cepat pulih gitu ya. Semoga bencana itu bisa cepat surut dan semoga bantuan cepat datang. Untuk menutup video ngopi ini, gue pengen ngasih lihat satu video yang gue temuin di Instagram. Ini dari konten kreator yang jago banget ngitung, bukan Om Jeremy Pauline gitu, tapi Om Alif. Tentang bagaimana dia menganalisa kenapa tuh banjir yang sekarang bener-bener bisa sebesar ini. Gak cuman mungkin ya karena curah hujan doang, tapi ada andil juga dari aspek-aspek yang lain. Kita bakal lihat bareng-bareng. 1, 2, 3, let's go. Ada berita duka dari saudara kita di Sumatera, terjadi banjir yang besar-besaran sekali. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk Sumatera. Tetapi kenapa sih banjir Sumatera ini parah banget dibanding tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini poin penting nih. Jadi dia coba buat nge-review dan juga ngasih tahu juga berdasarkan artikel internasional ya tentang pengurangan hutan di Pulau Sumatera. Kalau kita lihat dari data di sini tahun 2024 itu kita kehilangan sekitar 261 hektar. Ini kalau kita bandingin seperti lapangan sepak bola ada sekitar 360 lapangan sepak bola. Ini angkanya udah kayak jumlah hari dalam 1 tahun men, dan ini dari tahun 2024 aja loh. Nggak yang dari tahun 2020 atau nggak dari tahun waktu Pak Zulfikri Hasan masih menjadi Menteri Kehutanan terus habis itu dikomentarin sama Harrison Ford. Artis yang jadi Red Hulk di Marvel. Nah itu tuh baru di tahun 2024 aja. Kalau kita bandingin dari 1985, kita tuh dulunya punya 15 juta hektar. Sekarang 40 tahun kemudian cuma ada 5 juta hektar. Gila, bedanya 66% coy. Ini berat banget kerjaan aktivis lingkungan. Sumpah deh. Dan mungkin buat lu semua yang mikir kayak, oh kalau misalnya gak deforestasi berarti kita gak akan punya minyak, soalnya sawitnya tuh gak bakal ditanam, gini loh ya. Bukan gitu logikanya. Gue ngeliat dari salah satu teman gue yang nge-repost story ini. Kita hidup di alam yang penuh dilema. Andai saja minyak goreng bisa diekstrak dari udara, tentu tidak diperlukan deforestasi untuk menanam kelapa sawit. Betul, ini kalimatnya betul. Tapi bukan berarti dengan kita tidak melakukan deforestasi ya, gak ada minyak kelapa sawit, gak gitu.
Yang dilakukan sama aktivis lingkungan itu hanyalah membuat perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan bisnis di negara kita itu mengikuti AMDAL gitu doang sebenarnya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi harus benar-benar sejalan gitu loh, harus benar-benar balance antara kerusakan yang ditimbulkan sama keuntungan yang mereka dapat gitu. Terkadang harga minyak kita mungkin mahal, untung mereka dapat gede, tapi waktu coba ingin mereboisasi, ingin sengaja itu memperbaiki lahan dari yang udah dirusak sebelumnya, mereka nggak mau menggelontorkan dana. Itu problemnya di situ, Bang. Ini logikanya agak sedikit keliru ya. Andai saja nikel dan emas bisa terangkat dengan sendirinya ke permukaan, tentu kita tidak harus melubangi bumi. Sekali lagi betul, tapi balik ya, kalau misalnya ngomongin soal bisnis ekstraksi ya, yang biasanya mungkin tiba-tiba AMDALnya keluar, izinnya mungkin kalau misalnya yang resmi tiba-tiba muncul ya, atau mungkin bahkan ada yang kagak resmi sama sekali. Nah itu yang diperangi sama aktivis lingkungan sebenarnya ya. Putusan ekologis akan menimbulkan dampak ekonomi, begitu juga sebaliknya. Iya betul, ini masuk akal. Ada saja ada satu planet lain yang bisa dieksploitasi, tentu bumi ini akan jauh lebih baik. Ya good for you man, kalau misalnya pada akhirnya lo tetap berpedoman sama kitab dari masing-masing agama gitu ya, dimana kita tuh harusnya menjaga dan juga melindungi bumi ya, sebagai penjaga tanah yang ada di sini gitu ya. Soalnya ketika lu menjaga dan juga meninggal dengan damai, ya lu bakal mengeksploitasi dengan baik dalam tanda kutip surga-surga yang bakal lu dapat. Terus kemudian ini juga ada yang coba ngantagonisin orang-orang yang pengen banget pemerintah menetapkannya sebagai bencana darurat dengan bilang, ini orang-orang pada tahu gak sih bencana nasional itu terjadi kalau pemerintah daerah udah ngibarin bendera putih atau udah pada lumpuh total. Dia juga Aceh, Sumbar udah gerak ya, artinya gak lumpuh. Seperti itu kan pemahaman orang Indonesia dengan hal yang mudah dicari dari internet. Bukan gitu, kayak sebenarnya lu nggak perlu marah-marah juga, karena basically mereka mungkin empati lebih gede dibanding bagaimana cara mencari tahu yang sebenarnya gitu. Lagi pula kalau misalnya lu baca satu beritanya ya dari Tempo misalkan, mereka juga pasti bakal ngasih tahu gitu syaratnya apa aja. Nah cuman mungkin untuk sebagian orang pengen seenggaknya saudara yang ada di sana juga bisa cepat pulih gitu lah dengan menetapkan status dan juga aturan tersebut. Bahkan ada lagi yang repost ya, nggak mau tahu bang, lucunya yang berisik bukan orang-orang di TKP atau korban, tapi orang yang masih asik ngelonin anak belajar di rumah yang adem. Lah emang nggak boleh empati kayak gitu ya? Kita harus kayak kena dampak bencana dulu kah baru boleh gitu ngomentari kayak gitu? Kalau misalnya mati listrik dan internetnya mati gimana? Kok jadi malah seakan-akan musuhin orang yang sengaja pengen pemerintah kita melakukan yang lebih priority gitu ya? Yang ngopi di kafe, yang mikirin ntar mau naik gunung apa, mereka tahu medan bencana nggak bisa diakses dan diterobos gitu. Saya pun tidak. Ya maka dari itu mereka pengen ditetapkan sebagai bencana darurat nasional biar sengaja itu aksesnya bisa lebih cepat untuk dipulihkan gitu loh. Masa logika gitu aja nggak tahu? Kebanyakan baca threads nih. Padahal kan tinggal dikasih tau pelan-pelan aja ya. Mbak, Mas, nih pemerintah pusat sebenarnya masih tetap bisa bantu kok meskipun nggak pakai status bencana darurat nasional gitu kan, bisa gitu ya. Ini kayak sampai ngegoblok-goblokin orang yang cuman asal nge-share gitu. Padahal mah saran dari mereka nggak yang harmful banget juga gitu loh. Dan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Di kalimat terakhir pokoknya berisik aja dulu biar kelihatan empati. Gue lebih mending kelihatan lebih empati dibanding kelihatan sosok pinter gitu loh. Ya anyway, kita bakal lanjut lagi nontonin videonya Mas Alif. Berkurang 66% selama 40 tahun. Dan hutan-hutan ini rata-rata diganti jadi perkebunan sawit. Nah jadi ada yang mengatakan sawit juga sama-sama pohon, sebenarnya itu keliru ya. Kenapa? Ya ini kita tahu siapa yang ngomong ya, soalnya sekarang udah beda gitu omongannya. Kan kalau kita lihat koefisien limpahannya atau runoff coefficient. Oh my god, runoff coefficient ini yang gue pelajarin waktu agrometeorologi anjir. Ini basically adalah sebuah istilah di mana setiap pohon punya kemampuan daya serap yang berbeda. Alasan kenapa ya pohon sawit ya, itu nggak terlalu direkomendasikan sama banyak banget saintis gitu ya, terhadap tutupan lahan atau mungkin bisa mengikat tanah gitu ya, karena daya runoff-nya itu berbeda dengan hutan-hutan atau pohon-pohon hutan yang udah ada sejak lama gitu loh.
hutan itu 0,05, sedangkan sawit 0,6, jauh bedanya. Nah ini tuh apa artinya? Ini tuh artinya tanah bisa menyerap 95% air, sedangkan kalau perkebunan sawit cuma bisa menyerapnya 40% air. Nanti kita akan lihat nih volume limpahannya. Nah kita lihat juga di hari kuliah gua ini tanggal 23 sampai 24 November itu curah hujan itu sangat besar. Kalau kita bandingin nih, biasanya hujan itu 150 mm per bulan. Ini sehari. Sedikit-sedikit. Nah, waktu itu cuma sehari. Cuma sehari. 150 mm itu sehari. Jadi bayangin hujan yang harusnya sebulanan ini sehari ditempahin. Bahkan di Aceh sampai 300 mm per hari. Sekarang bisa tahu kan kenapa banyak banget dalam tanda kutip wahabi lingkungan. Karena mereka basically belajar ya kalau misalkan ketika lingkungan sudah benar-benar sungai itu memberikan tanda-tanda gitu ya, mereka itu dirusak ya pasti bakalan parah juga dampak yang dirasakan ke depannya gitu loh. Makanya kita tuh perlu untuk seenggaknya menahan nafsu agar seenggaknya nggak yang asal buat mencari keuntungan, asal buat pihak-pihak dan juga kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Karena yang nantinya bakalan kena dampaknya tainya adalah orang-orang yang emang tinggal di daerah-daerah tempat bisnis tersebut berjalan gitu loh. 2 kali lipat. Artinya hujan yang untuk 2 bulan cuman dalam waktu 1 hari. Kalau kita hitung luas sungai dari Batang Toru ini 3.300 km persegi. Nah di sini kita bisa menghitung. Tadi kan hujan itu segini nih besarannya. Kita kalikan dengan C, yaitu air yang nggak keserap. Ini kalau tali hutan biasa yang nggak keserap itu berarti sekitar 130 juta meter kubik. Sedangkan kalau pakai sawit dia nggak keserapnya lebih banyak, 1.500 juta atau 1,5 miliar. What the fuck? Gila, bedanya jauh banget men. 10 kali lipat. Artinya selisihnya itu sampai 1,37 miliar meter kubik air. Ini sama kayak 548.000 kolam renang olimpiade yang gak ketahan oleh tanah, yang gak keserap oleh tanah. Kalau kita hitung juga debitnya, yaitu menggunakan rumus Q sama dengan Vivertech. Inilah alasan kenapa lo harus perlu belajar matematika ya guys, dengan pemahaman yang bagus, biar itu ketika lo ngejelasin tuh orang bisa tahu gitu alasan kenapa mereka belajar angka-angka dan juga huruf-huruf yang seperti ini ya. Kan dalam waktu 24 jam, kalau misalnya masih hutan semua, yang gak keserap itu cuma 1.500 meter persegi per detik. Sedangkan kalau sawit, air yang keserap itu sekitar 17.000 meter kubik per detik, artinya 11,5 kali. Kalau kita lihat dari 10 kali lipat, 10 paling gede itu rata-ratanya itu debitnya 6.000, sedangkan ini 17.000. Gila. Makanya ini sudah melebihi batas dari sungai besar. Apalagi yang Batang Toru ini rata-ratanya cuma 52. Sekarang harus menampung segini. 3 kali lipat boy. Lu bayangin tiba-tiba nih ya di Bogor ya, Bendungan Katulampa dapat air 3 kali lipat. Di puncak hujan terus ya, kenceng sampai akhirnya tuh Jakarta bisa kena gitu. Baru mungkin orang-orang paham kalau misalkan ya lingkungan itu benar-benar penting untuk dijaga. Ya makanya seberpengaruh itu tuh sebenarnya perbedaan hutan sama perkebunan sawit dalam mencegah banjir. Debit sebesar itu dampaknya ya sangat luar biasa, bisa memutuskan jembatan dan lain-lain. Ya, bahkan sampai nyebrang sungai pun harus pakai tali nih. Jadi hari ini saudara-saudara kita di Sumatera sedang menghadapi cobaan besar, rumah hanyut, keluarga terpisah, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Nah di sini dari Ikatan Mahasiswa Minang Pasca Sarjana sedang menurunkan open donasi. Yes. Ya jadi gue pun naruh link donasi ya di deskripsi ya kalau misalnya emang ada sedikit rezeki lebih. Intinya itu yang mungkin bisa gue sampaikan terkait dari status darurat bencana nasional juga status darurat bencana daerah. Apakah bisa diterapkan di dalam kondisi yang seperti ini atau kagak. Yang jelas gue undur diri, terima kasih banyak udah nontonin video ngopi dan sampai jumpa lagi di next video. Sekali lagi thank you banget, sampai jumpa.